Baik, sorry, barusan masih minta autentifikasi dari admin untuk dijadikan host dan kita bisa segera mulai. Sudah ada sekitar 10 orang di sini. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sesuai agenda, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai materi tentang pengolahan citra digital. Ada 3 slide PPT yang akan saya sampaikan, namun seperti yang kemarin-kemarin, tidak semuanya harus saya jelaskan detail, gitu ya. Saya lebih fokus pada intinya saja. Nah, menariknya begini, sesi hari kelima ini, saya sudah janji dan saya sudah menyiapkan materi mengenai contoh aplikasinya. Jadi kalau kemarin sekilas-sekilas teori seperti itu, kemudian mayoritas mahasiswa kalau pengalaman saya ngajar sebelum-sebelumnya, ketika mahasiswa diberikan sebuah materi, kemudian tidak diberikan contoh masalahnya, aplikasinya, biasanya kemudian meraba-raba. Memang saya belajar ini untuk apa? Oke, jadi kenapa hari ini saya targetkan adalah membahas, sebenarnya ada banyak sekali contoh artikel jurnal ataupun contoh aplikasi penerapan pengolahan citra digital dan computer vision. Namun keterbatasan waktu nanti akan saya jelaskan 2 contoh. Kemarin sebenarnya satu sudah saya singgung ya, yang produk saya tentang grading manggis itu sudah sekilas. Hari ini contoh untuk karakter dan sidik jari. Kenapa saya ambil itu? Karena aplikasinya sudah sering Anda lihat ataupun sudah sering Anda nikmati seperti itu. Namun mungkin sebagian dari Anda belum tahu prosesnya seperti apa. Nah, sebelum ke sana, karena nanti di materi pengenalan karakter itu ada kata-kata segmentasi citra, maka saya sampaikan dulu materi tentang segmentasi citra. Oke, segmentasi citra ini masih kelanjutan dari yang kemarin. Kaitannya dengan filtering dan konvolusi. Seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan segmentasi citra? Jadi sebenarnya begini. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, segmentasi citra itu adalah pembagian dalam segmen-segmen. Gitu ya. Segmentasi pasar, segmentasi apapun, dan sebagainya. Sedangkan untuk segmentasi citra, itu membagi citra dalam region-region atau wilayah-wilayah objek. Levelnya sampai sejauh mana, itu tergantung pada masalah Anda nantinya. Ya. Kemudian, contohnya langsung seperti ini. Jadi, ada banyak hal yang bisa kita segmentasi. Segmentasi itu juga caranya juga macam-macam. Ya mungkin ini saya teringat kemarin ada pertanyaan Mas Robi tentang deteksi bola dan lain sebagainya atau objek dan lain sebagainya. Mungkin ini nanti bisa menjawab itu juga. Ada beberapa contoh. Yang pertama adalah contoh buah stroberi. Yang jadi persoalan adalah bagaimana kita bisa mendeteksi minimal seperti itu. Jadi area dari gambar stroberinya kita memberikan boundary kotak seperti itu ya, garis kotak seperti itu. Kalau Anda perhatikan betul, bentuk stroberinya berbeda, ukurannya berbeda, bahkan warnanya pun berbeda, karena ada stroberi yang muda atau mentah, kemudian stroberi yang ya, agak matang dan sangat matang, seperti itu. Maka asumsinya adalah, kalau Anda perhatikan juga, walaupun ini kelihatannya sepele, tapi ini proses, teman-teman, bahwa ketika kita bertemu dengan stroberi yang berwarna hijau, yang tandanya dia masih mentah atau masih belum matang seperti itu, garisnya pun, garis kotaknya pun hijau dan seterusnya. Yang merah, yang jingga ya jingga atau orange. Namun yang di sini karena mungkin ini adalah aplikasi yang hanya menerapkan namanya segmentasi. Jadi kita nggak tahu kelanjutannya mau jadi apa, tapi ini contohnya saja bahwa kalau Anda lihat, karena bentuk dari stroberi itu tidak mengikuti bentuk dasar bidang, sedangkan area yang kita bentuk adalah persegi panjang, maka kalau Anda lihat ada area-area yang sebenarnya bukan bagian dari gambar buah stroberi, tapi kemudian terseleksi. It's okay. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa batasan
sampai sejauh mana kita akan mendeteksi benda atau objek di dalam sebuah citra tergantung pada kebutuhan kita nanti. Ada juga gambar minion. Ya. Dari yang citra aslinya seperti itu, bentuknya termasuk dalam citra grayscale, citra keabuan, kemudian disegmentasi dengan teknik edge detection atau deteksi tepi. Oke, sehingga tampaknya seperti itu, seperti yang di gambar minion itu. Akhirnya apa? Bahwa yang terseleksi hanyalah bidang-bidang yang memiliki tepi yang tegas. Kalau Anda lihat, di bagian tangan dan di bagian kepala, itu ada ruang kosong. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan di citra aslinya, si minion itu, warna dari area tubuh, ya, contohnya samping sini ya, di samping kepala dan badan dan tangan, itu warnanya itu menyerupai background. Sehingga selisih antara tepian objeknya dengan background-nya tidak terlalu baik. Oke. Karena definisi kalau misalkan kita mau deteksi tepi, mendefinisikan mana sih tepi dari sebuah objek. Kalau seperti ini, Anda bisa lihat gambar saya, ya, tepi sini ini. Contoh misalkan tepi sini. Kenapa saya katakan tepi? Ya karena di sini ada perbedaan yang mencolok antara rambut saya dengan warna latar belakang yang biru muda, misalkan seperti itu. Itu namanya tepi. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah gambar segmentasi citra anjing. Anjing memiliki background yang abstrak, di sana ada sedikit keunguan, biru dan seterusnya, pink gitu ya. Kemudian ada topi hitam, dasi hitam, kemudian hidung juga hitam dan sebagainya. Maka bisa disegmentasi seperti itu. Salah satunya apa? Gunanya kok harus diseleksi seperti itu, Pak, disegmentasi. Pertama, kebanyakan segmentasi adalah satu untuk memisahkan objek dengan yang non objek. Bisa objek A dengan objek B, bisa objek A dengan background-nya, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ada banyak manfaat. Ini masuk dalam contoh segmentasi. Nah, menariknya di dalam segmentasi itu ada sebenarnya ada dua hal yang diperhatikan. Namun ini serupa tapi tak sama seperti itu. Jadi kalau Anda sebagai manusia yang sebenarnya dibekali dengan alat tubuh, alat indera dan otak yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa, Anda begitu gampang membedakan mana sendok, mana garpu, mana tomat, mana apel, misalkan, kemudian mana meja, mana kursi, dan banyak lagi. Pertanyaannya sebenarnya bagaimana Anda bisa mengenali benda A dengan benda B berbeda? Ya banyak toh. Pertama jelas kita harus kalau kita bicara mohon maaf gitu ya, kita bicara orang normal, maka yang pertama adalah indera penglihatan, visualnya. Dari visual itu apa yang bisa kita bedakan? Pertama, mungkin dari bentuknya, dari ukurannya, dari warnanya, dari teksturnya, bla 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 bla. Akhirnya kembali ke materi yang kemarin tentang seleksi atau ekstraksi fitur. Kita pertegas lagi bahwa untuk mencapai karakteristik pada proses segmentasi itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah diskontinuitas dan similaritas. Diskontinuitas itu adalah kita mencari area-area yang memiliki perbedaan yang menonjol, intensitasnya yang menonjol. Dengan apa? Dengan sekitarnya, dengan objek yang lain. Satu contoh misalkan deteksi titik, deteksi garis, deteksi tepi yang tadi, contohnya gambar minion tadi. Atau ada pula yang justru malah similaritas. Dia mengatakan, oh bagian ini adalah bagian dari objek atau bukan, itu dibandingkan dengan area sekitarnya. Jika memiliki kemiripan, maka dia dimasukkan dalam, oh dia termasuk nih, ini termasuk titik ini adalah termasuk di gambar anjing. Atau titik yang lain karena berbeda, oh ini background bukan gambar anjingnya dan seterusnya. Ya. Jadi ada diskontinuitas, perbedaan yang tinggi, dan similaritas justru atau persamaan tiap pikselnya. Itu prinsipnya. Sekali lagi saya katakan ini serupa tapi tak sama. Satunya berdasarkan perbedaan, justru satunya berdasarkan persamaan. Kalau yang sedikit ya kita bedah satu-satu tentang segmentasi yang berdasarkan diskontinuitas. Yang pertama ada titik, garis, dan tepi. Kenapa materi ini saya bahas sekarang? Karena satu, Anda kemarin sudah saya perkenalkan dengan yang namanya operasi konvolusi,
Di sana kita mengenal kernel dan strel. Oke, masih ingat? Kernel dasarnya, kemudian di dalam morfologi kita disebut dengan istilah strel. So, ketika Anda membaca slide ini, saya yakin Anda nggak bingung. Bagi teman-teman yang mengikuti kemarin, karena apa? Karena di sebelah kanan layar saya itu ada matriks, kemudian di bawahnya saya kasih judul kernel. Oh, Anda tahu, oh ini yang kemarin, gitu. Kaitannya yang kemarin. So, kalau kita mau mendeteksi adanya titik yang berbeda pada suatu objek, garis, ataupun tepi, maka sebenarnya kita sedang bermain pada ranah segmentasi menggunakan pendekatan diskontinuitas. Gitu. Salah satu contohnya adalah kita terapkan proses seperti filtering, ya. Kita jalankan namanya operasi konvolusi yang kemarin. Makanya kemudian ada kernelnya. Contoh, misalkan seperti ini. Nah, ini rumusnya. Respon dari Marx atau kernel tadi itu dihitung dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai 9 sebanyak jumlah piksel kernelnya. Kemudian WI dikali ZI. Kemudian dijumlahkan ya, sekarang sigma. Di mana Z adalah tingkat keabuan dari piksel, jadi nilai tiap pikselnya, nilai derajat keabuannya, dikalikan dengan koefisien WI1. WI yang mana? WI adalah nilai yang ini, nilai yang kernelnya tadi. Kayak kemarin lah ya, operasi konvolusi. Dan ini bisa dibuka yang PPT saya yang konvolusi kemarin. Kemudian deteksi titik. Deteksi titik, teorinya seperti ini, bahwa idenya adalah titik yang terisolasi atau titik yang berbeda dengan yang sekelilingnya itu memiliki tingkat keabuan yang sangat berbeda dengan area sekitarnya atau disebut sebagai background. Ya. Akan sangat berbeda dengan sekitarnya sehingga mudah dideteksi. Yang jadi fokus adalah kalau mau mendeteksi titik ataupun garis ataupun tepi ataupun segala macam, kita hanya tinggal membedakan kernelnya. Kita kemarin sudah membahas kernel, kemarin ada Mbak Yuliani kalau nggak salah yang bertanya bagaimana menentukan kernelnya. Ya ini salah satu contohnya tergantung pada kasus. Kalau kita kasusnya mau deteksi titik, nah gunakan yang seperti ini. Ini contoh, kalau tidak salah, ini di situ keterangannya adalah saya ambil dari buku image processing. Ini adalah contoh X-ray dari turbin. Iya, dari turbin. Untuk apa gitu ya kita deteksi titik. Kemarin sebenarnya sempat saya singgung bahwa ada salah satu indikasi bahwa turbin, propeller atau apapun itu, baling-baling dan segala macam itu, dia tidak boleh ada cacat sedikit pun. Salah satu cacatnya misalkan mengelupas, adanya karat dan segala macam. Salah satu indikasi adanya karat itu biasanya adalah adanya bagian dari daerah itu yang tidak rata. Nah, contoh seperti kasus itu, gambar yang asli yang sebelah kiri. Nah, kemudian kita olah sedemikian rupa sampailah ketemu sebuah titik. Ternyata dalam kasus contoh misalkan mendeteksi ada tidaknya kelainan pada turbin ataupun yang lain, titik saja menjadi pembicaraan. Titik saja menjadi fokus yang dicari. Nah, kalau Anda bisa lihat bagaimana kita bisa mendeteksi itu, yang kita lakukan adalah operasikan kernel itu 9 piksel dengan nilai -1, -1, -1 dan tengah-tengahnya 8 kepada citra yang grayscale. Ya. Kenapa kok dilihatnya ada satu nilai yang menonjol? Iya, karena kita bicara soal titik. Titik adalah tadi dikatakan satu area yang sangat menonjol perbedaannya dibanding dengan area sekitarnya. Kata ini kita masih bicara soal diskontinuitas tadi. Oke, jadi kernel ini yang sangat berpengaruh terhadap apa yang bisa kita deteksi. Next-nya, garis. Bedanya titik sama garis, kalau dalam definisi matematika adalah kayak begini. Kalau bahasa Indonesia itu ada huruf, ada kata, kemudian ada kalimat. Huruf yaitu satu karakter. Kalau kemudian satu karakter yang antara A sampai Z gitu, alfabet. Kemudian kata adalah gabungan dari beberapa huruf kan gitu ya. Sedangkan kalimat gabungan dari beberapa kata. Nah, maka kalau garis ini dikatakan sebagai gabungan dari beberapa titik yang terkoneksi. Ya. Garis adalah bentuk geometri yang
dilukiskan dengan beberapa titik. Di situ ditulisnya titik bergerak, tapi maksudnya adalah beberapa titik yang terkoneksi. Garis hanya dikatakan garis kalau dia hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Ya, garis itu memiliki satu dimensi panjang. Begitu dia tebal, ada dimensi lebar, itu bukan garis lagi, tapi dia termasuk dalam persegi panjang. Itu ya. Jadi lumayan banyak belajar matematika juga di sini ya. Kemudian di dalam citra digital itu dikenal, dasarnya hanya dikenal ada 3 jenis garis. Yang pertama adalah horizontal, mendatar, vertikal, tegak, dan diagonal. Nah, diagonal ini baru dibedakan apakah diagonal 45 derajat atau minus 45 derajat. Seperti itu. Oke. Nah, maka sekali lagi bahwa apa yang akan kita saring, kalau kalimat saya kemarin, quote saya adalah apa yang akan kita saring, maka sesuaikan alat saringnya, kan begitu. So, sama. Kalau Anda mau mendeteksi garis, lihat garis apa yang akan Anda deteksi. Kalau garis horizontal, jangan salah, pilih kernel yang untuk garis horizontal. Itu ada keterangannya. Pun demikian, untuk mendeteksi garis vertikal, silahkan gunakan untuk kernel yang vertikal. Demikian juga untuk yang diagonal 45 ataupun minus 45 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kemudian sudut dari kernel itu, sudut dari garisnya tidak 45. Ya, misalkan 30 dan lain sebagainya. Itu nanti ada kernel sendiri. Tapi dalam kasus-kasus yang banyak dilakukan itu sangat jarang. Ya, seperti itu. Jadi ada pengembangan dari kernel-kernel yang ada ini untuk bisa mendeteksi garis pada sudut tidak 45 derajat. Ya. Tapi saya rasa itu terlalu advance nanti kalau dibicarakan. Tapi yang jelas ini aja dulu yang dasarnya. Oke, nah contoh yang seperti ini, gambar yang kemarin masih terpakai. Jadi misalkan ada beberapa garis di situ, Anda bisa lihat. Kalau saya mau mendeteksi di garis yang horizontal, maka sebenarnya yang lain hilang. Hanya akan muncul garis horizontal. Demikian juga kalau saya mau mendeteksi yang garis diagonal min 45 derajat, maka yang tampil hanya yang itu. Yang lain tidak diloloskan. Jadi secara operasi prinsipnya seperti ini ya, tetap membahas konvolusi dan filter yang kemarin. Deteksi tepi sebenarnya ada pembahasan sendiri, tapi seperti contohnya yang minion tadi. Kemudian bagaimana kalau untuk segmentasi berdasarkan similarity? Kalau tadi yang diskontinuitas, sekarang yang similarity. Itu ada yang namanya thresholding dan ada citra multi-class problem. Pakai region growing atau splitting. Kita bicara dulu soal region, yaitu adalah sekelompok pixel yang terhubung dengan properti yang memiliki kemiripan. Seperti ini misalkan. Thresholding ada kartu, kemudian di binarisasi dulu di threshold. Nah, seperti ini contohnya. Nah, terus diatur dengan histogram. Nanti lain lagi materinya, ada tambahan lagi. Saya loncati aja, sekilas-sekilas aja. Nah, seperti ini. Merubah. Jadi dengan cara seperti ini, lo kaitannya sama segmentasinya tadi apa, Pak? Akhirnya kita bisa membedakan mana objeknya, mana background-nya. Nah, kasus-kasus yang sederhana bisa seperti itu. Region growing. Nah, seperti ini. Nah, nanti bisa dipelajari ya. Contoh begitu. Misalkan ini pada defective weld. Nah, gitu ya. Ada kemudian region splitting atau merging. Nah, misalkan seperti ini. Atau contoh lagi, ada beberapa filter seperti deteksi gumpalan atau blob detection. Misalkan begitu. Ini mungkin juga bisa digunakan pada kasusnya Mas Robi kemarin. Nah, contoh seperti ini. Jadi ada satu modul ya, kalau kita bicara modul gitu ya, ataupun fungsi di dalam eForce ataupun di dalam framework-framework yang ada seperti OpenCV dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakannya untuk apa? Mendeteksi bentuk-bentuk dengan syarat dia merupakan bentuk dasar. Contoh misalkan lingkaran. Kenapa di sana ada banyak bentuk? Kalau Anda lihat teman-teman contohnya, kemudian kita bisa mendeteksi hanya lingkaran. Maka kalau Anda lihat yang benar-benar lingkaran itu akan terseleksi dengan garis merah, baik lingkaran yang kecil maupun yang besar. Ada satu bentuk kurva
tapi kok tidak terdeteksi. Kalau kita perhatikan, ternyata dia bukan lingkaran, tapi elips. Nah, pertanyaannya gini sekarang, bagaimana tekniknya untuk membedakan mana lingkaran dan mana yang bukan? Sekali lagi ranahnya ini adalah segmentasi ya, segmentasi, membedakan, memecah dalam segmen-segmen. Pertanyaannya kenapa kok yang lingkaran bisa deteksi, yang lain kok tidak? Ya kita lihat sifat lingkaran dibanding benda lain atau bentuk lain seperti apa. Yang jelas lingkaran itu memiliki diameter yang sama di semua titik. Mau diagonal kayak mau vertikal, horizontal sama. Artinya gini, jarak antara titik yang berseberangan itu sama. Kalau ada beberapa contoh sampling titik, misalkan 10 titik atau berapapun itu, maka itu adalah pasti lingkaran. Karena kalau tidak lingkaran ya seperti elips. Elips itu titik per titiknya yang berseberangan itu tidak sama. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau lingkaran sama. Kemudian ini misalkan yang bersudut 4. Bersudut 4, maka terdeteksilah yang sudut 4. Walaupun di sana ada beberapa yang error ya, elipsnya terdeteksi juga. Tapi secara umum sudah benar. Dia akan menghitung sudut seperti itu. Segitiga juga nanti bisa dihitung. Nah, ini yang triangle. Jadi menghitung sudutnya, maka kemudian yang segitiga saja yang terdeteksi. Nah, ini menjadi contoh bahwasanya ketika misalkan ada kalian itu ada 5 orang gitu, punya kasus yang berbeda-beda, maka bisa jadi teknik segmentasi ataupun teknik PCD yang digunakan itu akan berbeda tergantung pada masalahnya. Kalau satunya harus mendeteksi bentuk yang segitiga, satunya bentuk yang lingkaran, pasti pendekatannya harus berbeda. Seperti itu. Kemudian ini adalah dasarnya, urutannya, yaitu kalau kita punya citra berwarna, harus digariskan dulu, kemudian dibinarisasi, deteksi tepi, sama baru kita bisa terapkan namanya block detection tadi. Nah, contoh misalkan ini salah satu dulu saya bimbing tahun berapa ya, lama lah ini. Ini contoh hasil rongsen gigi misalkan. Itu bisa di block counter. Waktu itu fokusnya adalah untuk menghitung berapa jumlah gigi yang ada di dalam objek rongsen ini. Ini agak meleset ya, tapi ya lumayan sudah. 3 gigi sudah terdeteksi, tinggal gigi yang miring itu karena proses deteksi tepinya bermasalah, jadi kurang sempurna. Tapi oke karena namanya penelitian. Ya. Oke, itu yang segmentasi teman-teman. Sementara saya akhiri dulu. Sebelum ini, saya akan masuk ke materi yang tadi, yang janji saya. Contoh penerapan masalah di pengolahan citra yang kemudian disebut dengan istilah computer vision. Teman-teman, saya perlu tegaskan kembali bahwa mungkin kemarin ada yang belum gabung gitu ya, saya tegaskan kembali bahwa ada istilah pengolahan citra digital, ada istilah computer vision. Pengolahan citra digital itu bicara pada ruang lingkup teknik-teknik untuk mengolah gambar digital. Apakah citranya dari yang buram menjadi terang? Apakah citra yang dari memiliki noise atau draw kemudian menjadi bersih? Ataukah justru citranya diambil fiturnya, ciri-cirinya itu masuk ke dalam ranah-ranah yang namanya pengolahan citra digital. Iya. Bicara soal bagaimana kita mengelola gambar. Nah, computer vision itu apa? Computer vision itu adalah bidang ilmu yang satu tingkat di atasnya pengolahan citra digital. Kenapa? Karena aplikasi ataupun produk yang dikatakan computer vision apabila ada perpaduan antara pengolahan citra digital dan kecerdasan buatan. Jadi tidak hanya menerapkan teknik-teknik untuk mengolah gambar atau citra saja, namun juga ada kombinasi inferensi dengan artificial intelligence. Sehingga apa? Sehingga sistem yang dibangun bisa mengambil keputusan. Nah, contoh nih slide saya yang pertama ini untuk kasusnya, yaitu pengenalan sidik jari. Tentu teman-teman tahu lah ya contohnya, seperti yang kayak bahas kemarin, seperti untuk
keamanan ruangan, misalkan ada ruangan seperti di Polij itu kayak data center, kemudian ruang dosen TI itu diamankan dengan pengenalan sidik jari, ya. Bahwa orang-orang yang terregistrasi sidik jarinya hanya dia yang bisa mengakses ruangan tersebut atau mesin presensi tersebut. Tapi pertanyaannya bagaimana itu bisa bekerja? Mari kita membahasnya, ya. Oke, kita introduction dulu bahwa ada yang namanya biometrik. Biometrik itu istilah yang definisinya adalah sinyal atau atribut dari manusia untuk autentifikasi atau untuk memverifikasi identitas seseorang. Ya, dalam ranah fisik. Ada apa saja? Banyak fitur biometrik. Yang pertama adalah wajah. Pengenalan wajah, kemudian fingerprint sidik jari, iris mata, tanda tangan dan suara. Namun kalau untuk face, fingerprint, iris mata dan tanda tangan itu bisa masuk ke dalam ranah computer vision. Tapi untuk suara itu masuk ke dalam ranah digital signal processing. Jadi karena bicara soal sinyal suara ya, tidak ada gambarnya. Suara itu bermain dengan frekuensi yang berbeda dengan citra. Oke, tapi itu masuk dalam fitur biometrik. Nah, di sini ada satu gambar yang bisa menjadikan sebuah pembelajaran lah ya, ibarat kata. Saya juga nggak tahu kenapa ini contohnya adalah gambar orang India, tapi ini menarik karena di sini ada satu slogan, wajah bisa berbohong atau wajah bisa menipu, tapi sidik jari tidak. Nah, maksudnya apa sih? Di sini sebenarnya sebuah pembenaran terkait dengan adanya upaya-upaya untuk pengenalan sidik jari. Kalau saya mau mengenali seseorang dari wajahnya saja, dia bisa menipu. Contoh misalnya berdandan dengan cara yang lain. Ini kan sebenarnya gambar satu orang kalau Anda lihat ya. Itu gambar satu orang. Ketika satu orang itu berdandan berbeda dengan atribut yang berbeda, maka wajahnya pun rasanya juga berbeda. Gitu. Tapi kemudian kalau dengan mengenali sidik jari itu tidak bisa berbohong. Nah, itu anekdot aja. Tapi saya rasa bagus juga ini untuk membuka pembahasan kita tentang sidik jari. Nah, ada ilmu yang mempelajari sidik jari yaitu namanya daktiloskopi. Ini istilahnya teman-teman dari biologi atau kedokteran ya. Daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan identitas dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita perhatikan, mungkin Anda sudah sering mendengar bahwasannya sidik jari antara satu individu atau satu orang dengan orang lain berbeda. Bahkan antara ayah dengan anak, ibunya dengan anak kembar sekalipun itu memiliki pola sidik jari yang berbeda. Jadi sekali lagi saya katakan dari sidik jari itu yang dideteksi sebenarnya polanya. Karena setiap orang memiliki pola yang berbeda. Oke. Prinsipnya adalah ada dua istilah utama. Ini istilah dasarnya, yaitu read dan valid. Ya. Di mana sesuatu yang menonjol, kalau Anda perhatikan, silakan diperhatikan jadi Anda masing-masing. Kalau yang berupa bukit atau menonjol, jadi garisnya menonjol, itu namanya read. Ya. Sedangkan yang lembah, yang cekungan dari di antara garis-garis read tadi, itu namanya lembah atau valid. Nah, itu dasarnya sebenarnya. Dan itu yang akan dilihat polanya. Aliran pola gelap yang terus-menerus dalam sidik jari disebut dengan ridge. Dan area terang diantaranya itu disebut furrow. Sidik jari memiliki beberapa titik unik di dalam ridge yang dikenal sebagai titik-titik kecil. Individual epidermal ridge dan valley memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, ini yang sebenarnya dideteksi. Jadi perbedaan pola antara ridge dan valley dan
pertemuan antar reads dan lain sebagainya, itu yang sebenarnya membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau tidak percaya, monggo, kapan ada kesempatan, kalau di rumahnya ada tinta stempel atau apa, cobaan. Ya, antara jempolnya Anda, jempol orang tua, teman-teman ataupun saudara-saudara sekitar, itu memiliki pola yang berbeda. Nah, seperti itu prinsipnya. Kemudian, bagaimana untuk ada istilah verifikasi dan identifikasi. Ini dua istilah yang sebenarnya berbeda tapi seringkali ya dipakai dengan pengertian yang meleset gitu ya. Verifikasi dan identifikasi. Apa sih bedanya? Kalau verifikasi khususnya dalam hal verifikasi sidik jari adalah untuk memastikan. Ada azan, kita break beberapa menit dulu ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Jadi tadi sampai di sini yaitu terkait dengan verifikasi dan identifikasi. Jadi kalau verifikasi itu khususnya verifikasi sidik jari adalah memastikan keasliannya. Jadi misalkan ada orang absen atau orang mau membuka kunci atau kelok keamanan, kemudian ditempelkanlah sidik jari untuk memverifikasi ini benar Aji atau bukan, ini benar si Budi atau bukan, dan seterusnya. Itu namanya verifikasi. Sedangkan untuk identifikasi itu menentukan identitas satu orang dengan sidik jarinya. Misal pada kasus kecelakaan pesawat di mana misalkan wajahnya tidak dikenali, kemudian identitasnya tidak diketahui, maka ada istilah mengidentifikasi jenazahnya dengan cara seperti ini. Itu ya bedanya ya. Jadi di sini ada proses. Salah satunya misalkan di sini ada biometrik sensornya, kemudian fitur extraction. Sedangkan di sini ada biometrik sensor, fitur extraction, kemudian ada matching. Di-matchkan antara data yang barusan masuk dengan data yang ada di database. Maka ada istilah metode namanya template matching dan seterusnya. Contohnya ini ya, sudah tahu semua ya, ada keamanan pintu, kemudian verifikasi kartu, verifikasi presensi dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan di beberapa perangkat komputer pun, laptop sudah ada yang menyertakan fingerprint, di smartphone juga. Aplikasinya ini layanan keuangan dan sebagainya, banyak contohnya. Nah, kemudian kita sudah mulai masuk pada intinya bahwa sebelum jauh pada detail pengenalan sidik jarinya, sebenarnya ada 3 pola dasar dermatoglifik. Ada word, kemudian loop, dan arch. Dasarnya seperti itu. Ya. Ini 3 pola utamanya. Kemudian dari 3 pola ini dikembangkan lagi karena tentunya setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Nah, kemudian ada plain art, 10 art, dan segala macam. Jadi art, loop, dan word pun itu ada beberapa jenis. Sebenarnya di referensi yang lain itu disebutkan ada lebih banyak lagi perpecahannya lagi. Cabang-cabang dari masing-masing pola tadi. Tapi dasarnya tetap yang 3 ini. Ya, kemudian bagaimana kita bisa mengenali yang namanya pattern atau pola dan fitur dari sidik jari. Ada istilah baru yang namanya minutiae, adalah fitur utama dari sidik jari yang dapat digunakan untuk membandingkan satu dengan yang lainnya. Apa saja? Jadi fiturnya. Kalau sudah bicara fitur, kemarin saya sudah singgung ada hari Rabu itu ada ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur jika sudah diperoleh, maka nilainya bisa disimpan di dalam kolom-kolom Excel ataupun menjadi atribut di dalam database. Ada banyak. Ada reach ending, reach bifurcation, ada short reach, ada island, ada reach and closure, ada spur, crossover, delta, core, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah di dalam mendeteksi fingerprint harus memakai semuanya? Sebenarnya tidak. Tapi tentunya semakin banyak fitur, itu akan semakin akurat. Bedanya apa? Bisa dibaca ya.
Contoh misalkan reach ending adalah ujung dari reach yang spontan. Kalau delta itu pertemuan reach yang berbentuk huruf Y dan seterusnya. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Tadi yang delta, yang crossover, yang exclusive dan seterusnya gitu ya. Oke, nanti saya bagi PPT ini. Nah, kemudian ada tekniknya bagaimana? Jadi ada istilah preprocessing. Jadi sebelum masuk kepada inti pengenalan pola dari sidik jari, kita lakukan proses permulaan atau pra-proses. Ya. Contoh misalkan, ketika jari kita di-scan pertama kali, itu seperti halnya di sana adalah contohnya input image. Biasanya backgroundnya agak keabu-abuan karena macam-macam ya, bisa tekanan-tekanan jari kita dan seterusnya. Lalu kemudian di enhancement atau diperbaiki. Nah, jadi misalkan kemudian dirubah jadi binarisasi dan seterusnya. Habis itu di thinning. Nah, dilakukan penipisan pada setiap pola supaya terpisah-pisah. Jadi yang memang polanya tidak jadi satu biar benar-benar terpisah. Habis itu kemudian post processing, ada pengenalan atau ekstraksi minuteae. Apa minuteae? Kembali ke slide yang tadi itu, ada banyak parameter atau fiturnya. Lalu ada matching. Matching dengan apa? Antara sidik jari yang baru dideteksi dengan sidik jari yang ada di database. Ketemulah benar atau salahnya. Nah, ini adalah algoritmanya atau flowchartnya, urutannya. Kemudian ada ini enhancement dan lain sebagainya. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang saya mau menegaskan di bagian akhir bahwa kalau tadi kita masih bicara soal enhancement, thinning, morfologi, preprocessing dan segala macam, itu sebenarnya kita masih bicara pada implementasi pengolahan citra digitalnya. Lalu kalau ditanya di mana computer vision-nya, Pak? Nah, computer vision adalah ketika mesin yang Anda buat atau program aplikasi yang Anda buat bisa sampai mengambil keputusan apakah ini benar-benar jarinya Aji atau bukan. Apakah ini jarinya si Budi atau bukan. Nah, pada proses seperti itu perlu bantuan algoritma dari artificial intelligence. Misal dengan apa? Dengan jaringan saraf tiruan, fuzzy logic, template matching, hidden Markov model, algoritma genetika, KNN, naive Bayes klasifikasi, dan seterusnya. Banyak sekali. Loh, Pak, yang diolah di dalam metodologi atau algoritma AI-nya apa? Ya minuteae tadi itu. Parameter-parameter yang diekstraksi itu yang diolah dengan metodologi atau algoritma AI-nya. Nah, kombinasi itu baru disebut sebagai computer vision. Itu teman-teman. Nah, sedangkan kelebihan dan kekurangan adalah kalau kelebihannya dari pengenalan sidik jari yang pertama adalah atribut fisik itu sulit dipalsukan. Artinya memalsukan sidik jari lebih susah daripada memalsukan KTP-nya sendiri. Sidik jari tidak dapat ditebak. Tidak seperti kata sandi. Kalau kata sandi kan kita bisa pakai software. Kalau hacker-hacker itu bisa kemudian menjebol. Kalau sidik jari enggak. Sidik jari tidak dapat salah tempat seperti kartu. Nah, kemudian sidik jari dapat dilupakan seperti kata sandi. Artinya kita nggak perlu ngingetin seperti PIN atau sandi kan kalau sudah sidik jari. Itu kelebihan-kelebihannya. Kalau sistem keamanan ataupun presensi dengan sidik jari. Namun, sebuah sistem pasti ada kelemahan juga. Apa kelemahannya sidik jari? Nih. Tingkat keberhasilan di dalam mengidentifikasi atau memverifikasinya tadi harus tinggi. Kenapa? Ya kalau kemudian alatnya digunakan untuk sistem keamanan, kalau nggak bagus, banyak errornya, ya sama saja dong sistem keamanannya gampang dijebol. Sebenarnya ya nggak tahu tapi saya belum membuktikan ya. Ini bisa di apa istilahnya dihack gitu ya dengan cetak sidik jari menggunakan gelatin. Sidik jari jika dicuri bisa menjadi ancaman besar. Ya misalkan di cloning kayak di apa namanya di film-film itu membutuhkan basis data yang sangat besar juga karena berbasis gambar dengan gambar untuk di-matchingkan. Oke, itu tentang sidik jari teman-teman.
Nah, kita akan masuk lagi. Monggo nanti kalau ada pertanyaan silakan di sela saja begitu. Saya mau share satu lagi. Ini terakhir PPT-nya. Kasus juga, implementasi juga. Ini untuk menegaskan tentang hubungan antara PCD dengan komputer visionnya tadi. Yang berikutnya adalah pengenalan karakter pada kasus plat nomor kendaraan. Nah, sebenarnya kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, mulai 2000 sekian ya, 18, 17 itu sebenarnya sudah banyak diimplementasikan khususnya di kantong-kantong parkir. Misalkan kantong parkir mall, kantong parkir pusat hiburan, dan seterusnya, dan seterusnya. Di Jember mungkin baru kapan itu saya lihat di waktu punya Lipo gitu ya, sebelumnya nggak ada. Tapi nggak tahu sekarang sudah masih berfungsi atau tidak pembacaan plat nomor kendaraan di Lipo. Nah, bagaimana? Berbeda dengan pengenalan sidik jari tadi, kalau pengenalan karakter pada plat nomor kendaraan itu memiliki beberapa tantangan yang berbeda. Ya. Dasarnya mengapa ada aplikasi ataupun produk computer vision untuk pengenalan deteksi plat nomor. Yang pertama adalah setiap kendaraan identitasnya adalah plat nomor, yaitu memiliki plat nomor yang berbeda-beda karena itu di-generate dari kepolisian. Kemudian sistem pengenalan atau identifikasi otomatis telah menjadi salah satu hal yang penting ya, seperti tadi contohnya di kantong-kantong parkir. Sistem ini memiliki peranan penting dalam keberhasilan identifikasi karakter atau plat nomor. Yang menarik adalah begini, kalau kita perhatikan di Indonesia bentuk dari plat nomor itu yang pertama biasanya ya seperti ini ya, ada dua baris. Baris pertama dengan ukuran font atau karakter yang besar itu adalah identitas dari plat nomornya sendiri. Kemudian yang di bawahnya ada kecil, bisa di tengah, bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu biasanya menunjukkan bulan dan tahun harus membayar pajak atau harus mengganti plat nomor kan gitu. Nah, itu aja sudah harus dibedakan teman-teman. Jangan kemudian semuanya dideteksi. Nah, sebenarnya kan yang dikatakan plat nomor itu yang font besarnya itu. Kemudian di dalam plat nomor ada apa? Nah, logika kita juga harus jalan mengidentifikasi masalahnya. Di sana ada huruf. Nah, ini sebagai identitas kota atau wilayahnya. Contoh B Jakarta, P Besuki, kemudian N wilayah Malang, Lumajang, dan seterusnya lah. Huruf juga kita harus ingat bahwa di plat nomor itu huruf itu ada yang di depan, ada yang di belakang. Ada yang 1 digit, ada yang sampai 2 atau 3 digit bahkan. Baru yang di tengahnya adalah nomor yang bisa terdiri dari 3 digit ataupun 4 digit yang menggunakan karakter numerik, yaitu angka 0 sampai 9. Nah, hal-hal pengetahuan dasar seperti ini itu harus kita kuasai. Kalau Anda mau mendeteksi plat nomor kendaraan, maka harus Anda kuasai betul. Apa-apa yang harus dipahami, apa-apa yang harus dideteksi dari si plat nomor kendaraan ini. Ya, contoh juga ketika kita mau membangun aplikasi, maka inputnya adalah citra dari kamera. Pertanyaannya, di mana dan seperti apa posisi kamera yang akan kita pasang agar sorot dari kamera itu bisa benar-benar menjangkau wilayah yang dikatakan sebagai plat nomor tersebut. Karena tentu plat nomor kendaraan roda 4 dengan roda 2 itu berbeda, mulai dari ukuran, ketinggian dari titik tanah ke posisi si plat nomornya juga berbeda. Ya. Atau bahkan kalau bicara soal kendaraan roda 4 atau lebih itu ya juga posisi plat nomornya berbeda-beda, ketinggiannya dan segala macam. Maka kita harus membatasi dulu saja ruang lingkupnya. Misalkan contoh kita batasi di kendaraan roda 4 untuk penumpang atau model-model MPV gitu ya. Kemudian biasanya rata-rata kita ambil ketinggian dari objeknya antara 1 sampai 1,5 meter. Contoh begitu. Ini cara-cara awal dulu untuk mengidentifikasi masalahnya. Kemudian pengenalan pola bertujuan untuk
menentukan kelompok kategori pola berdasarkan fitur-fitur atau cirinya. Karena kita sudah pernah membahas fitur, jadi Anda lebih gampang menerima materi ini. Jadi ada objek, kemudian diekstraksi fitur, bisa X1, X2 sampai X sekian, kemudian dipilah-pilah dan dikelompokkan. Dasarnya seperti itu. Kemudian ini klasifikasi atau pengelompokan dengan supervised learning. Pola fitur sudah kemarin. Nah, contoh seperti ini. Contoh pada fiturnya. Ini menegaskan dari apa yang saya sampaikan kemarin. Contoh kalau objeknya berupa huruf, maka ciri-cirinya bisa diambil tinggi hurufnya, tebal hurufnya, titik-titik sudutnya, lengkung garis, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau tadi sidik jari ada lengkungan, garis, dan minuteae-nya. Buah, bentuk, warna, ukuran, dan seterusnya, macam-macam. Itu contoh fitur dari sebuah objek. Pengenalan citra, ini sudah pengelompokannya. Oke, kemudian citra digital, ini dasarnya sudah kita lewati, area sudah juga, tahap processingnya, resize image. Nah, ini juga pre-processing sih sebenarnya untuk menyesuaikan ukuran gambar. Kadang gambar yang diperoleh dari kamera yang berbeda itu memiliki dimensi yang berbeda juga, tinggal di resize saja. Kemudian ini dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan di dalam mendeteksi karakter? Yang pertama dasarnya biasanya adalah satu, dari area foto tadi, contoh yang mobil tadi, itu kita harus mengidentifikasi dulu mana yang plat nomor, mana yang bukan. Setelah itu baru kita menentukan karakter-karakter yang ada di dalamnya untuk mendeteksi huruf dan nomor kendaraannya. Biasanya salah satunya adalah yang tidak lepas dari operasi yang digunakan yang namanya edge detection atau deteksi tepi. Ada pakai Sobel, pakai Prewitt, pakai Kenny, dan seterusnya. Operasi yang diterapkan di dalam deteksi tepi itu menggunakan teknik konvolusi tadi. Ya, kembali ke situ lagi dasar-dasarnya. Oke. Lalu, nah contoh seperti ini. Ada kebutuhan misalkan menghilangkan noise, pakai teknik filtering. Contoh seperti itu. Tahap segmentasi. Nah, tahu kan segmentasi? Ini kenapa tadi materi segmentasi saya sampaikan. Nah, contoh begini. Dari gambar itu mana area yang merupakan bagian dari plat nomor. Kemudian dicari indeksnya. Habis itu mencari luas area. Jadi kalau sudah area dari plat nomornya ditemukan, maka kemudian mencari luasannya. Jadi pinggir-pinggir kotak plat nomornya diketahui. Baru seperti ini gambarnya. Misalkan situ, kemudian di resize, di cropping dan segala macam, sampai kemudian deteksi tepi. Barulah dikenalkan mana yang adakah huruf A, oh tidak ada, adakah huruf B dan seterusnya. Setiap alfabet dikenali. Kemudian setiap angka dari 0 sampai 9 juga dikenali. Nah, kesimpulannya adalah tahap reprocessing adalah tahap untuk mempersiapkan data image itu lebih baik untuk diolah. Kemudian di resize untuk mempercepat proses, deteksi tepi untuk memberikan batasan pada objek setiap hurufnya, dan kemudian pengenalannya. Oke, saya rasa sekilas begitu teman-teman. Karena sekali lagi kita konteksnya adalah mereview saja untuk matrikulasi, untuk pembekalan dasar. Kalau yang saya ingat sebenarnya di semester nanti, semester 3, semester berikutnya ya, Anda sekarang itu semester 1 ya, atau 2, saya lupa ini. Itu sebenarnya di kurikulum dasarnya itu ada sendiri satu semester untuk pengolahan citra. Saya nggak tahu nanti di kurikulum Anda bagaimana, tapi yang jelas ini adalah matrikulasi adalah ajang kuliah pemanasan. Ya. Untuk teman-teman yang khususnya belum pernah menerima materi tentang pengolahan citra. Oke, ada 3 slide tadi, mulai dari segmentasi citra, lanjutan dari konvolusi dan filtering, kemudian adalah pengenalan sidik jari dan pengenalan plat nomor atau karakter di plat nomor. Kalau kemarin saya ingat ada Mas Safi yang bertanya soal deteksi kecepatan kendaraan atau motion detection dan segala macam, itu pada ranah bukan lagi gambar 2 dimensi, tapi video processing. Ya dasarnya sama, tapi kemudian bermainnya pada frame-frame gambar. Monggo kalau ada pertanyaan dari teman-teman, saya berikan waktu kesempatan untuk bertanya. Saya Pak izin bertanya. Silakan, monggo.
Mas. Sorry. Siapa ini yang bertanya? Fakih, Pak. Oh siap, Mas Fakih. Gini saya tanya. Tadi kan kata Bapak kalau masalah fingerprint itu katanya setiap orang itu berbeda kan, Pak ya? Ya, Apa teori di biologinya jarinya? begitu. Ya. Kemudian saya tuh ya sering pas ketika daftar EKTP kan suruh nunjukin sidik jari kan, Pak, ya kan? Nah, sama petugasnya itu disuruh sidik jari kanan, nggak boleh yang kiri, katanya itu nanti berbeda. Apakah apa bisa, Pak, sidik jari kanan atau kiri itu berbeda? Berbeda. Terima kasih, Pak. Oke, jadi begini, saya sendiri belum pernah meneliti secara langsung ya. Tapi ada kemungkinan berbeda. Kenapa? Gini ya, paling dasar aja kalau kita lihat. Misalkan saya amati begini. Pola kalau saya punya saya sendiri nih ya, 2 jempol saya aja ukurannya berbeda. Bentuk lengkungannya saja berbeda. Ini belum bicara sidik jarinya. Nah, artinya ketika bentuk dasar dari jari kita berbeda antara kanan dan kiri, bisa Anda amati sendiri, maka ada kemungkinan titik ketepatan antara jari kanan dan kiri berbeda. Itu alasan saya yang pertama. Yang kedua adalah pada saat saya registrasi untuk smartphone saya ini, gitu ya, biasanya kita disuruh melakukan 2 atau 3 kali atau 2 atau 3 sidik jari. Yang saya lakukan apa? Saya sama-sama menggunakan telunjuk. Maka telunjuk kanan dan telunjuk kiri itu sudah dikenali dengan sebagai jari yang berbeda. Jadi saya sepakat, maksudnya gini, kalau memang kita registrasinya pakai jari kanan, maka logikanya pada saat verifikasi kita juga harus pakai jari kanan. Jempol dengan telunjuk pasti berbeda juga. Saya rasa seperti itu. Jadi bukan hanya, tapi mungkin yang dimaksud gini, apakah 100% berbeda? Mungkin tidak. Misalkan saya punya pola yang arch tadi, maka ada kemungkinan 10 jari saya polanya ya pola dasarnya adalah yang arch, bukan yang loop, gitu. Tapi arch yang ada di jari kanan dan jari kiri bisa jadi berbeda. Intinya begitu, Mas Fakih. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, semoga ke depan jika ada yang tertarik dengan materi ini, kita bisa diskusi lebih lanjut. Untuk kali ini, jika tidak ada pertanyaan, kita tidak perlu mengulur lagi waktunya, bisa saya akhiri. Sekali lagi, habis ini saya melalui Mbak Intan akan membagikan PPT-nya dan nanti bisa disebar ke teman-teman. Monggo bagi yang berminat untuk mempelajari lebih lanjut, gitu ya. Walaupun kalau mau cari paper-paper di Google juga sebenarnya banyak. Demikian penyampaian materi dari saya. Terima kasih teman-teman sudah setia mengikuti matrikulasi PCD selama 5 hari ini. Mungkin minggu depan Anda harus menjalani matrikulasi dengan materi yang berbeda lagi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan saya akhiri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.